Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Aryani di Purwokerto. Mbak Aryani menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialaminya, peristiwa horor tentunya, dan kejadiannya sekitar tahun 2010. Dan sebelum kita menuju ke cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji dulu untuk kawan-kawan yang berminat atau berkenan. Ada bawang gorengnya Wiji itu bisa didapatkan di Shopee atau di Tokopedia. Ada juga nanti di deskripsi, ada di keterangannya, ada link di sana. Itu aja. Untuk selengkapnya silakan dicek sendiri untuk kawan-kawan yang belum tahu. Untuk kawan-kawan yang mungkin sudah pernah membeli, ditunggu orderan selanjutnya. Nah, baik. Satu cerita dari Mbak Aryani tadi, kejadiannya sekitar tahun 2010. Dan sebenarnya yang mengalami itu suaminya. Tapi Mbak Aryani juga terlibat di dalam kejadian tersebut. Ikut turun. Kayak ada rambut, mohon maaf. Nah, jadi di tahun 2010 tersebut Mbak Aryani udah punya seorang anak ya, usia sekitar 5 tahun. Suaminya bekerja. Mbak Aryani itu, atau Mbak Arya aja, manggil Mbak Aryani semuanya. Nah, Mbak Aryani itu tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ngurusin anak, ngelayanin suami, dan sebagainya. Nah, awalnya ya bertahun-tahun suaminya bekerja itu, kurang lebih sekitar 4 tahun bekerja di tempat tersebut. Karena sebelumnya suami itu bekerja di tempat lain, tapi karena kurang nyaman dan ada satu tawaran yang rasa-rasanya tuh lebih enak, rasa-rasanya lebih penghasilan kayak gitu, dan lingkungannya juga ya nggak beda jauh dengan tempat lama, menjadi pertimbangan suaminya untuk pindah bekerja di tempat tersebut. Bekerjalah di sana dan waktu itu tahun 2010 udah sekitar 4 tahun. Awal-awal kejadian suaminya itu saat pulang ya banyak bercerita tentang kondisi di kantor, kondisi di tempat kerjanya seperti apa, itu nyaman-nyaman aja. Kalaupun ada masalah itu kecil. Cuman, belakangan, suami itu jadi sikapnya agak sedikit berubah. Saat lagi pulang, ini nggak ceria, ada kayak banyak diemnya gitu ya. Dan Mbak Aryani tahu sebagai seorang istri itu bisa membaca ada sesuatu yang terjadi pada suaminya ini. Tapi di awal-awal sengaja didiemin dulu sama Mbak Aryani karena ya namanya orang bekerja bisa jadi capek dan memang ada masalah di kantor atau gimana. Dan sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi, tapi nggak lama, paling dalam hitungan 1-2 hari suaminya itu udah balik lagi. Artinya oh masalahnya udah selesai, jadi aku nggak perlu ikut masuk ke dalam sana. Nah kali ini tuh beda. Suaminya itu udah berhari-hari, 3 atau 4 hari lebih dari biasanya. Pulang itu selalu murung, dan setelah pulang murung nanti tetap main sama anak kayak gitu ya. Cuman ya itu tadi, kayak pas diliatin suaminya itu matanya nggak fokus, dia itu kayak lagi memikirkan sesuatu. Nah di situ Mbak Aryani kan mulai penasaran, mulai bertanya-tanya lah, Mas, aku mau minta maaf pertama katanya. Loh, kamu mau minta maaf apa? Kata suaminya kan. Suaminya anggap aja namanya Mas Aryo. Mas Aryo nanya begitu, kamu minta maaf apa? Ini Mas, aku sih sebenarnya nggak salah apa-apa, cuman takutnya nanti yang aku lakukan jadi satu kesalahan. Emang kenapa? Tanya Mas Aryo lagi kan. Jadi begini Mas, aku lihat kamu beberapa hari ini kok berbeda. Kamu agak sedikit murung, seolah-olah kayak lagi ada sesuatu yang kamu pikirkan, dan hal ini sudah berhari-hari aku perhatikan gitu ya. Memangnya kenapa? Memangnya ada apa? Ada masalahkah? Kalau ada masalah sekiranya terlalu berat, kamu bisa cerita ke aku, siapa tahu aku ya meskipun nggak bisa bantu langsung, tapi setidaknya aku bisa meringankan apapun yang ada di rumah ini, kata si Mbak Aryani tersebut. Nah suaminya itu diem gitu ya. Nantilah, paling dijawab begitu ya. Nantilah ya, begitulah. Memang lagi ada masalah, cuman nanti aja lah, kata si suami. Akhirnya sudah, Mbak Aryani yang penting sudah mempertanyakan hal tersebut.
Suaminya pun ya sudah, masih dengan kondisi yang seperti itu. Mbak Aryani pun tidak berani menebak-nebak kira-kira masalahnya apa. Tapi yang nggak jauh-jauh dari urusan kantor nih. Sudah dibiarkan saja sampai akhirnya mungkin kurang lebih sekitar 10 hari dari pertama kali Mbak Aryani menyadari ada perubahan di suaminya tersebut. Di 10 hari tersebut, suaminya pulang, dia itu buru-buru banget. Ngetok pintu ya, tek, 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 tek. Pulang agak sedikit sore, mungkin udah sekitar 5:30. Tek, tek, tek. Pintu kan udah ditutup, udah dikancing sama Mbak Aryani. Dan akhirnya apa? Mbak Aryani ke depan sana ngebuka pintu, suaminya pulang dalam kondisi pucet, kayak keringat dingin. Normalnya kalau orang habis naik motor apalagi sore itu kan ya kering gitu ya, nggak terlalu berkeringat lah, paling mungkin bagian kepalanya karena helm kayak gitu. Ini tuh enggak, Mas Aryo itu bener-bener mukanya pucet dan kayak orang sakit, keluar keringat dingin di bagian leher, di bagian jidatnya sini, mukanya, hidungnya, ujungnya itu pun keluar keringat. Mbak Aryani pun, "Mas, kamu kenapa Mas?" Ini bawa tas kan, tasnya langsung dilepas begini, langsung ditaruh, brek, padahal di dalam itu ada laptop. Langsung dijatuhin begitu aja, si Mas Aryo masuk buru-buru ke sana menuju ke arah belakang, menuju ke arah kamar mandi. Tapi sebelum kamar mandi, baru area dapur, Mas Aryo itu merunduk di sana dan dia itu muntah, wek gitu ya, muntah. Dan alangkah kagetnya Mbak Aryani, karena apa? Suaminya itu muntahnya tuh aneh, muntahnya tuh kemerah-merahan gitu. Jadi kayak bercampur darah semacam itulah. Nah di situ, "Mas, ya kamu kenapa? Kamu kenapa?" Ini anaknya kan ketakutan ngelihat bapaknya seperti itu, langsung dipegang sama Mbak Aryani sambil megangin begini, "Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa?" Tapi nggak banyak ngomong di sana, diselesaikan dulu si Mas Aryo muntahnya itu tadi. Begitu selesai, Mas Aryo itu nengok ke arahnya si Mbak Aryani, itu bener-bener muka yang menyeramkan, dalam artian begini. Mukanya basah, mukanya pucat, dan ya di sini kan ada sisa-sisa itu ya, kemerah-merahan itu tadi, termasuk kemejanya yang warnanya terang itu juga belepotan dengan hal tersebut. Anaknya nangis, kata Mas Aryo, "Udah enggak apa-apa, kamu urusin Dita dulu, kamu urusin Dita," kata si Mas Aryo ya. Akhirnya apa? Si Ditanya diem-diemin gitu ya. Mas Aryo pun udah agak sedikit ini, dia pun ke kamar mandi sana, bersih-bersih badannya gitu ya. Itu biarin aja, jangan dibersihkan dulu, kata Mas Aryo. Iya mas. Ya tentu saja si Mbak Aryani takut banget ya. Cuman ya aku nurut suami, udah dibiarin, padahal kepengin banget ngebantu ngebersihin itu. Cuman kata Mas Aryo, jangan dibersihin dulu, biarin aja. Mas mandi sebentar, bersih-bersih, terus habis itu tak bersihin katanya. "Mas, aku aja ndak apa-apa." "Udah jangan katanya. Kamu urusin Dita. Ya udah, Mbak Aryani pun nurut ngurusin anaknya yang memang lagi ketakutan dan nangis, dan waktu itu kan memang udah menjelang maghrib gitu. Mas Aryo selesai, begitu selesai dia masih andukan, langsung ngambil beberapa tisu sama ada kain-kain bekas yang udah nggak kepake, langsung dibersihkan di sana, dimasukin ke kresek, ditaruh di tong sampah. "Mas, kamu udah, aku aja yang bersihin, ini kamu megang Dita aja, kamu capek. Udah nggak apa-apa, ini nanggung," kata si Mas Aryo. Sampai dipel, sampai bersih, benar-benar bersih ya, baru Mas Aryo ganti baju. Waktu itu mukanya udah kelihatan lebih seger. Dan akhirnya apa? "Mas, kamu lapar ndak?" "Iya mas, lapar." "Ya sudah mas, aku tak siapin makanan ya." "Iya," kata si Mas Aryo. Si Ditanya, anaknya, akhirnya sama si Mas Aryo kan. Nah saat si Mbak Aryani lagi nyiapin makan, ini denger obrolannya Mas Aryo sama Dita. Dita itu ngomong, "Bapak kok serem," katanya begitu. "Bapak kok serem?" "Serem kenapa?" "Bapak itu sama siapa sih Pak tadi?" Ditanya begitu, "Bapak itu sama siapa sih tadi? Temannya mana?" Si Mas Aryo pun bingung. Mbak Aryani kan karena mendengar ada obrolan yang aneh, teman-teman siapa? Akhirnya kan ngelongok, "Temannya siapa Dita?" "Ini Bapak tadi ada temannya kesini." "Loh, temannya mana?" tanya si Mbak Aryani ya. "Temannya mana sekarang?" "Aku juga ndak tahu kan, yang tadi ikut kesini, ikut Bapak, di sampingnya Bapak di situ. Temannya itu serem Bu." Bilang begitu, alah sudahlah, aku ngelanjutin aja dulu makan, yang penting Mas Aryo makan dulu. Akhirnya makanlah si Mas Aryo. Ditanya dibawa lagi sih ke Mbak Aryani. Di situ sambil bisik-bisik itu nanya, "Dita,
kamu tadi lihat apa? Iya, itu lihat pas Bapak pulang, itu Bapak sama temannya. Bapak itu didorong-dorong terus dari belakang. Temannya kayak gimana? Temannya itu serem, Bu. Seremnya kayak gimana? Kayak gimana aku nggak tahu, tapi serem. Mukanya itu serem-serem banget katanya. Ya serem-serem doang, cuman kan Mbak Aryani nggak ada gambaran seramnya itu seperti apa. Cuman itu tadi katanya ngikutin Mas Aryo menuju ke arah belakang situ dan nyampe si Mas Aryo tersungkur, si sosok itu, temannya tadi, masih di sana. Kayak mukul-mukul si Mas Aryo. Itu yang bikin Dita ketakutan. Jadi kamu nggak takut Bapak muntah? Enggak, aku nggak takut Bapak muntah, cuman Bapak dipukulin begitu sama si temannya tadi. Bapak dipukulin? Iya, Bapak dipukulin, Bu, begini dari belakang, dagduk-dagduk. Udah kayak gitu makanya aku takut. Oh ternyata seperti itu. Udah Mas Aryo biarkan dulu selesai makan. Setelah itu Mbak Dita pun, Mas nanti habis Dita istirahat kita ngobrol ya katanya. Iya. Apa namanya, Ditanya diurusin dulu aja kata Mas Aryo. Mas tak istirahat sebentar kan. Nah, istirahat depan TV sambil nonton TV ya, Ditanya mondar-mandir di sana ditemenin sama istrinya tersebut ya, sama Mbak Aryani, sampai akhirnya malam hari sekitar hampir jam 8 malam Dita itu sepertinya udah kelihatan capek, udah mulai rewel. Akhirnya udah, kamu udah ngantuk ya, tidurlah si Dita tadi. Selepas tidur Mbak Aryani pun ngobrol sama Mas Aryo. Mas, sebenarnya ada apa? Katanya begitu. Aku udah mencium atau udah merasakan hal seperti ini tuh udah dari beberapa hari yang lalu kan. Saat itu aku sempat nanyain, kamu kenapa kok seperti itu? Cuman kan kamu bilang nanti aja. Dan aku sih nggak tahu, mungkin ini saat yang tepat atau enggak. Tapi setidaknya aku nanyain lagi, Mas, kamu ada masalah apa sebenarnya? Kalau memang ada masalah, ya tolong diceritakan. Soalnya aku lihat tadi kamu semacam itu. Ini baru pertama kali loh aku hidup bareng sama kamu. Kamu mengalami hal tersebut. Apakah kamu sakit atau gimana? Kalau kamu sakit setidaknya kita ke dokter, kita berobat, Mas. Ya bagaimanapun juga anak kita itu masih kecil, Mas, gitu. Aku ngelihatnya tuh ke sana, bukannya aku mau rewel atau gimana. Cuman ya itu, aku takut kamu sakit dan kamu diem-diem aja, nanti malah tambah parah seperti itu kan. Mas Aryo pun diem aja di sana menunggu Mbak Aryani itu menyelesaikan pertanyaannya. Nah, begitu udah selesai, Mas Aryo pun ngeliat ke arahnya Mbak Aryani dan Mas Aryo senyum. Mas itu ndak sakit katanya gitu kan. Loh Mas, kalau ndak sakit ya tetep kan. Kalau ndak sakit kenapa sampai muntah darah kayak gitu, Mas? Itu kan sakit, artinya aku ndak tahu itu di paru-parumu atau mungkin di lambung, pokoknya bagian dalam itu ada yang terluka, Mas, kata si Mbak Dita. Iya memang betul seperti itu, tapi asalnya itu bukan dari penyakit. Lah kalau bukan dari penyakit terus apa, Mas? Ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kurang beres terjadi di kantor, Dek, katanya. Hah? Maksudnya gimana, Mas? Ya gimana ya gitu ya. Jadi ceritanya itu panjang, kata si Mas Aryo. Cerita, Mas, kamu harus cerita semuanya. Mas Aryo pun memulai ceritanya. Dulu saat awal Mas bekerja di sana, itu kan diiming-imingi sama Pak Darto. Pak Darto itu adalah bosnya. Pak Darto itu ngiming-imingin, Aryo, kamu kalau misal mau join di tempat saya, narator juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Diiming-imingi untuk pindah kerja. Dan mau. Mas Aryo pun melakukan hal yang sama. Kamu kalau pindah kerja di sini nanti tak kasih uang cash katanya. Segini sebagai bonusnya. Kamu gimana? Ya Mas Aryo karena memang namanya rejeki gitu, sayang juga kalau misal ditolak, dia pun setuju dan sudah masuklah ke perusahaan tersebut. Ya bukan perusahaan kecil, kayak semacam perusahaan keluarga lah. Nah, setelah masuk ke situ, Mas Aryo itu kayak jadi anak kesayangan. Kayak jadi karyawan kesayangan, dan itu membuat
iri beberapa rekan-rekannya. Seminggu bekerja di sana, terlihat sering jalan bareng, sering ngobrol bareng, sering diajak rapat bareng sama Pak Darto. Sementara levelnya Mas Aryo pun masih karyawan biasa. Hal itu kan bikin ada kesenjangan gitu ya. Karyawan yang lain, di anak baru kok gitu banget gitu ya. Ngejilat banget sama Pak Darto. Mungkin pikiran dari teman-temanku seperti itu. Nah, dari situ ini orang-orang yang lain, beberapa itu sampai sekarang, mereka tuh kayak menjauhi. Aku kayak dikucilkan dan sebagainya. Tapi ada satu teman yang dari dulu ngedeket, ya bukan dari awal Mas bekerja di sana itu udah ngobrol-ngobrol, sampai sekarang biasa aja. Dia pun bersikap enak. Nah, beberapa hari yang lalu itu sempat ngomong. Waktu itu Mas mau pulang, jadi beberapa hari yang lalu kan Mas tuh sampai jam berapa itu, nyampe jam 7 kan baru sampai rumah. Oh, yang hari itu Mas, Mbak Aryani itu inget. Nah, di hari itu temennya si Mas ini ngomong, "Yok, kamu hati-hati ya Yok ya," katanya bilangnya begitu. Loh, hati-hati kenapa bro? Ya, kamu hati-hati sama Pak Darto dan keluarganya. Loh, emang kenapa, ada apa gitu kan. Mas termasuk orang yang percaya dengan apa yang dia omongin, karena bertahun-tahun ya jalan atau kenal sama dia gitu ya. Dia tuh bukan orang yang aneh-aneh, bukan orang yang macem-macem, bukan tipikal orang yang mau nusuk dari belakang lah. Jadi Mas percaya sama dia, apa yang dia omongin itu tak dengerin. Dia pun cerita lanjut, jadi gini. Ini bukannya aku fitnah, bukannya aku apa, cuman perasaanku itu ndak enak yo. Kamu kan dari awal bekerja di sini, kamu memang deket sama Pak Darto, dan kamu tahu ndak itu anak-anak itu ya sempat jadi omongan. Iya, aku tahu masalah itu. Dan loh, kamu sendiri gitu kan ditanya, kamu sendiri gimana? Ah, kalau aku sendiri sih bodo amat gitu. Aku yang penting aku bekerja, posisiku di sini ya udah tak kerjain, kamu urusan kamu sama Pak Darto, tak biarin, tak dukung, katanya begitu. Kalaupun nanti misal ada apa-apa terus Pak Darto nanya, "Yuk, kira-kira yang mau diangkat pangkatnya siapa?" "Oh, si itu aja kan, kamu pasti bilang begitu. Kalau aku baikin kamu kan." Yuk, iya juga ya, berarti ya sempat bercanda gitu ya. Berarti kamu deketin aku ada maunya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, bercanda lah. Nah, tapi bukan itu yo. Jadi begini. Ada sesuatu, aku ndak tahu ya. Aku bukan orang sakti, aku bukan dukun atau apapun itu. Cuman entah kenapa aku ngelihat kamu itu, kamu dengan sesuatu yang eksklusif lah boleh dibilang di kantor ini. Tapi di antara semuanya, kamu itu paling gelap, katanya begitu. Mas, temenmu itu dukun paranormal atau gimana sih Mas? Ya Mas juga nggak tahu, dia untuk pertama kalinya itu ngomongin seperti ini. Kalau misal di kantor gitu ya lagi cerita setan atau apa, dia itu malah yang nggak percaya gitu. Ah, setan apa katanya, nggak ada setan. Bilangnya kayak gitu. Cuman hari ini dia tuh ngomongin sesuatu yang klinik deh. Kamu itu tambah gelap. Nggak tahu, aku menangkapnya tuh seperti itu. Yang lain itu bersinar dan cuman kamu kok layu gitu ya. Setelah tak selidiki ternyata yo, aku ndak sengaja pernah melihat kamu lagi di ruangan Pak Darto. Aku lagi lewat, waktu itu udah sore, udah menjelang pulang. Nah, Pak Darto waktu itu belum ke situ, dia itu masih rapat kan. Kamu disuruh nunggu di sana. Aku lewat tuh seberang jalan, cuman kamu lagi main handphone gitu. Jadi aku udah biarin aja, lagian kamu di dalam. Aku cuman lewat, cuman aku kaget. Aku melihat sesuatu di belakang kamu. Sesuatu apa kan? Itu adalah satu sosok. Warnanya tuh hitam semua, kepalanya botak. Tapi di bagian atas sini, kayak di bagian rambutnya itu warnanya putih. Tapi itu bukan rambut. Aku nggak tahu. Itu kayak semacam kulit warna hitam, cuman dicat putih lah katanya. Katanya seperti itu. Itu benar-benar hitam semuanya. Ini lagi di belakang kamu, yuk. Aku kan lewat di jendela depan situ. Si Aryo kok ada semacam itunya, kata sih. Kamu boleh nggak percaya ya, Yok ya, tapi kamu tahu sendiri. Aku nggak pernah ngomong masalah klinik. Aku nggak terlalu suka dengan hal seperti itu gitu ya. Tapi aku ngelihat, Yok, aku nggak yakin dan awalnya aku nggak yakin, mungkin aku salah lihat gitu ya. Tapi aku melihat belakangan itu makin sering, terutama saat kamu lagi ada urusan sama Pak Darto.
Aku ngelihat yo di sana, dan makin hari kamu itu makin kurus, bukan makin kurus ya, makin layu katanya. Meskipun badan kamu, ya orang-orang ngelihatnya tuh seger atau gimana. Aku pernah konsultasi sama Tony. Tony itu salah satu temannya. Ton, menurut kamu Aryo gimana? Gimana? Apanya? Katanya. Dia itu menurut kamu tambah seger atau lagi seneng, lagi sedih atau enggak? Dia mah seneng, enak-enak aja gitu kan. Deket sama Pak Darto dan ya difasilitasi lebih lah kata si ini ya. Oh begitu, jadi pandangan orang lihat kamu itu normal, kamu itu tetap bersinar kayak gitu ya. Cuman aku enggak. Ini aku udah nahan ini lumayan cukup lama yo, dan rasa-rasanya nggak tahu sekarang aku itu butuh ngomong ini supaya kamu itu tahu. Udah, terus aku mesti gimana? Ya sudah, kamu cari tahu sendirilah. Tapi di satu sisi ya nanti aku bantu-bantu. Aku nggak ngerti juga soalnya kata Siti. Aku nggak ngerti, tapi aku yakin Pak Darto ke kamu itu nggak wajar. Dalam artian bukan yang aneh-aneh loh ya katanya. Iyalah ngapain juga sama Pak Darto udah tua kayak gitu. Itu ada sesuatu yang nggak wajar. Kamu hati-hati. Kamu harus lebih teliti lagi, lebih sensitif lagi. Kalau memang perlu pergi, kamu pergi. Tapi kalau misal kamu bisa bertahan di sana, ya kamu bertahan. Itu kata si temannya Mas Aryo. Dari situ, entah kenapa, satu persatu apa yang dia omongin itu seolah-olah benar-benar terjadi. Mas itu ngalamin, Mas kok badan jadi jadi lemes. Terus pernah sekali saat Mas lagi di kamar mandi di kantor sana, habis cuci muka, depan ada kaca gitu. Habis cuci muka mau tak lap, begitu ngeliat begini, itu di belakang Mas itu ada beneran mirip seperti yang dibilang sama si temannya Mas. Ada sosok warnanya itu hitam semua, bagian kepalanya tuh putih. Nah, di situ si istrinya, si Mbak Aryani pun ngomong, "Mas, aku mau cerita juga, Mas." "Enggak apa-apa." "Iya, kamu cerita aja. Kamu ceritanya masih panjang, Mas." "Enggak sih, ceritaku ya paling sebatas itu aja. Nanti pengalaman begitu doang. Kamu sendiri gimana?" "Mas, aku sih enggak ada cerita. Cuman aku mau menceritakan apa yang dibilang sama Dita tadi." "Kamu kan juga denger kan, Mas?" "Iya, aku denger," gitu. Nah, Dita itu melihat, Mas. Cuman ini pas waktu kamu makan itu, belum tak ceritain. Dita juga kayaknya belum cerita. Jadi waktu kamu baru datang itu, kamu katanya diikutin sama temannya. Teman kamu itu serem, kata si Dita. Aku nggak ngerti versi seremnya anak kecil itu seperti apa. Ya, dibilangnya serem, dan kamu, sewaktu kamu muntah darah itu, kamu lagi dipukulin sama si sosok itu, Mas. Makanya Dita nangis. Jadi dia nangis itu bukan karena bapaknya muntah, tapi karena ngelihat bapaknya itu dipukulin, Mas. Mas Aryo pun jadi begitu ya. Jangan-jangan bener yang dibilang sama temanku itu. Kalau memang seperti itu, aku yakin juga kayak gitu, Mas. Kamu belakangan memang lesu. Aku nggak tahu karena kamu kepikiran hal ini. Enggak, Mas nggak kepikiran hal ini. Cuman memang bawaannya itu seperti itu aja. Tapi ya memang bener kalau dibilang mikirin, ya mikirin. Siapa ya kok belakangan aku juga merasa ada yang ngikutin. Ini lagi ngobrol, padahal masih sore kan. Pintu depan itu ada yang ngetok, tek 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 tek. Ketokan panjang. Mbak Aryani sama Mas Aryo pun kaget. Siapa? Tapi nggak ada yang bilang permisi, assalamualaikum, kulon nuwun, sampurasun, itu nggak ada. Cuman ngetok-ngetok doang. Dan si Mas Aryonya mau bangun sama Mbak Aryani dilarang. "Mas, udah jangan Mas, biarin aja. Kalau itu orang, pasti dia akan salam gitu ya. Salam bentuk apapun itu ya. Akan permisi dulu. Udah biarin aja Mas, biarin." Ya sudah, itu diketokin terus sampai kurang lebih lumayan cukup lama, 15 menit adalah diketokin terus. Dan obrolan mereka kan akhirnya terhenti. Mereka pun memutuskan masuk ke kamar sana. Dita udah tidur. Si Mas Aryo sama Mas Aryani tidak melanjutkan obrolan tersebut. "Udah, kita istirahat aja," kata Mas Aryo. "Nanti besoklah gampang kita pikirkan lagi." Akhirnya sudah. Malam itu tertidur, nggak ada mimpi, nggak ada apa. Cuman Mbak Aryani sendiri tidur itu nggak pules. Beberapa kali terbangun. Dan sampai esok pagi, bangun lumayan cukup seger juga. Mas Aryo juga ditanya, "Mas, kamu sendiri kondisinya gimana sekarang?" "Alhamdulillah, kondisi sih normal-normal aja." "Kamu nggak ngerasa lemes atau gimana?" "Enggak.
Biasa aja, kata si Mas Aryo, aku biasa aja. Dan berangkatlah Mas Aryo pagi itu. Nah, saat pagi Mbak Aryani itu tidak ada firasat apapun gitu ya. Mas Aryo berangkat, cuman sekitar jam 8 pagi itu ada pihak dari rumah sakit datang ke rumahnya Mbak Aryani. Ngabarin, bukan dari pihak rumah sakit ya, tapi ada seseorang yang dimintain tolong gitu intinya. Nah, terjadi sebuah kecelakaan dan itu adalah Mas Aryo. Mbak Aryani di sana, apa yang terjadi sama suamiku? Suaminya ibu sudah diurus di rumah sakit. Kondisinya seperti apa? Saya enggak tahu, makanya ibu mending ke rumah sakit aja sana katanya. Akhirnya apa? Mbak Aryani sama Dita kan, ini ditanya kan ya mau gimana gitu, ini mau digimanain, ya udahlah. Akhirnya apa? Tak titip ke ibu mertuaku. Ibu mertuaku kebetulan rumahnya ndak terlalu jauh, jadi tak titipin di situ daripada nanti aku di rumah sakit ribet. Dita titip sana, Mbak Aryani langsung menuju ke rumah sakit nengokin Mas Aryo. Mas Aryo mengalami kecelakaan dan ada patah di tulang rusuk di situ. Ya tentu saja itu bikin kaget, menyakitkan dan sebagainya kayak gitu kan. Mas, apa yang terjadi? Ya Mas Aryonya itu belum banyak merespon gitu, cuman ya akhirnya Mbak Aryaninya pun dilarang, Mbak jangan ditanya-tanya dulu katanya, biarkan ini istirahat. Akhirnya sudah istirahat, teman-teman dari kantornya pun datang. Nah, itulah untuk pertama kali si Mbak Aryani ketemu sama temannya si Mas Aryo, namanya itu Hamdan. Dia yang memperkenalkan diri, Mbak Aryani, saya Hamdan. Saya pernah ngobrol sama Aryo masalah yang begini gitu. Berarti ini sesuatu yang diobrolin semalam nih gitu. Mas Hamdan, yang itu ya, yang begini. Iya katanya. Aryo udah cerita. Udah Mas, semalam katanya. Baru semalam dia itu cerita. Dan Mas Hamdan pun menyampaikan, kayak gitu nggak jauh-jauh akhirnya, Mbak. Saya itu bukan dukun, saya bukan orang pinter, saya bukan apapun itu. Tapi saya yakin hal ini tuh terjadi karena sesuatu yang pernah saya omongin ke Aryo berhubungan sama si Pak Darto tersebut. Di situ Mbak Aryani pun, apa iya gitu ya. Terus apa Mbak Aryani akhirnya cerita, Mas Hamdan, semalam itu begini Mas. Kira-kira kita harus gimana ya Mas ya? Udah Mbak, sabar aja katanya. Nanti biar saya bantu katanya, begitu kata si temannya tadi. Ya sudah, Mbak Aryani pun mau gimana-gimana, tapi ya jadi makin yakin nih. Ini gara-gara Pak Darto nih. Dan gak lama Pak Darto pun datang ke situ, baru tahu, oh ini yang namanya Pak Darto. Ya Mbak Aryani kenal, tapi ya gitulah, hanya sekedarnya aja gitu. Oh ya Islah, semoga cepet sembuh gitu ya. Mas Aryo pun belum bisa banyak bergerak, belum bisa ngomong banyak. Pak Darto pun nggak lama setelah itu pulang ke sana. Nah, dari situ begitu Pak Darto pergi ke sana, nggak tahu emosi itu tiba-tiba melonjak keluar. Bener-bener orang itu nih, gara-gara orang itu kata si Mbak Aryani gitu ya. Dan tanpa kontrol, benar-benar kayak set impulsif, tiba-tiba hal itu tuh keluar begitu aja, langsung dieksekusi sama si Mbak Aryani. Dikejar si Pak Darto tadi keluar, Pak, Bapak katanya. Pak Darto pun berhenti, sama ada ajudannya begitu ya. Pak Darto, saya mau ngomong sebentar kata si Mbak Aryani. Itu berani dan itu udah nyolot cara ngomong. Iya Mbak, kenapa Mbak, ada apa kata si Pak Darto. Ada duduklah di koridor rumah sakit di situ ya. Pak, tolong Pak, suami saya jangan diapa-apain. Mbak Aryani itu ngomong begitu. Suami saya jangan diapa-apain Pak. Tolong dia jangan dijadiin tumbal Pak. Mikirnya Mbak Aryani itu udah ke arah sana. Pak Darto pun nengok sama ke ajudannya gitu kan. Ajudannya pun kayak nggak enak gitu. Ada omongan seperti ini. Akhirnya apa? Udah. Ya, kamu pergi dulu. Kata si Pak Dartonya. Gimana Mbak, gimana gitu. Pak, suami saya tolong jangan dijadiin tumbal Pak gitu kan. Suami saya itu orang yang baik Pak. Ya begini gitu, tolonglah jangan. Pak Darto pun diem, dia tuh diem aja nunggu Mbak Aryani selesai ngomong. Dan akhirnya ngomong, Mbak, siapa yang mau jadiin tumbal suaminya Mbak ini? Aryo ini gitu. Aryo itu aset buat saya, buat perusahaan saya, kata si Pak Darto. Saya itu nggak kepikiran boro-boro. Saya juga nggak pakai jalur-jalur seperti itu Mbak, kata si Pak Dartonya. Loh Pak, tapi kan Mas Aryo itu diikutin Pak sama sosok Pak
kata si Hamdan begini. Hamdan katanya. Iya, Hamdan itu yang di tempat saya bekerja, temannya Aryo. Iya betul Pak, kata Hamdan itu begitu. Mbak Aryani pun ngebuka semacam itu, menyebutkan nama Hamdan lah sumber informasi ini. Pak Darto pun akhirnya ya sudah, Mbak Aryani tolong ceritakan apa yang diceritakan sama Hamdan katanya. Akhirnya diceritakan semuanya, lumayan cukup lama lah waktu itu ya. Diceritakan semuanya, Pak Darto pun cuma diem. Jadi begini Mbak Aryani, gini, ini semua rumah sakit atau apapun keperluan Aryo, itu saya yang tanggung katanya. Saya yang tanggung. Kenapa? Bukan tanpa alasan Mbak. Karena saya mau Aryo itu hidup. Dan Aryo itu aset buat perusahaan saya katanya. Kerjanya itu bagus gitu, idenya itu brilian. Dan ngapain juga saya pakai Aryo itu buat dipakein tumbal? Enggak, jadi begini Mbak. Yang namanya di kantor kan tiap-tiap orang itu beda. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada yang pura-pura baik ternyata jahat. Ada yang kelihatannya jahat tapi sebenarnya dia itu baik. Ya itulah, dimanapun kita ketemu sama orang-orang seperti itu. Dalam hal ini saya pastikan 100% saya itu nggak pesugihan. Saya itu nggak pakai tumbal-tumbalan ya Mbak. Apalagi Aryo itu orang yang baik buat saya suka dengan kerjanya, makanya saya dukung karirnya Mbak. Jadi ada kejadian ini, itu nggak ada hubungannya sama saya bukan pelakunya. Yang namanya kecelakaan ya, kecelakaan sendiri. Kalaupun ada penyebabnya, mungkin yang lain itu bukan datang dari saya. Di situ Mbak Aryani jadi ngerasa nggak enak gitu ya. Pak, saya minta maaf. Nggak apa-apa, tapi ini tak tegasin sama Mbak Aryani. Itu seperti itu. Apa yang dikatakan sama Hamdan itu bohong. Dan nanti sudahlah, biar ini saya yang ngurus. Pak, tapi sayanya ndak enak sama Mas Hamdan ya. Udah, ndak apa-apa. Hamdan itu udah keterlaluan. Jadi memang begitulah. Dia itu, saya juga mau ngomong ndak enak sama Mbak. Tapi Mbak jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kalau mau ngobrol sama si Aryo, boleh lah. Tapi jangan ke karyawan yang lain. Iya Pak, janji Pak, janji. Hamdan itu sebenarnya udah saya tandain. Dia itu memang baik ke semua orang, tapi begitulah. Dia itu suka mempengaruhi orang lain. Dan dia itu sebenarnya ya orang yang memang suka dengan yang semacam itu. Yang klinik-klinik dan sebagainya. Tapi dia itu selalu nutup-nutupin kalau begini. Itu saya dengar maksudnya dari orang-orang, dari karyawan yang kadang kita lagi ngobrol santai. Saya itu sama anak-anak, sama teman-teman di sana itu ya bukan tipe orang yang tegang-tegang banget Mbak. Kadang kita ngobrol santai, satu ruangan, ngerokok bareng, ngopi bareng, itu biasa kami lakukan. Dan ya itu dapat masukan semacam itu mengenai si Hamdan tadi. Jadi kalaupun ada apa-apa, kemungkinan Hamdan sendiri itu adalah pelakunya Mbak. Pak, pelakunya gimana Pak? Ya yang seperti itu katanya Aryo melihat sosok siapa begitu yang begini, itu bukan saya, itu adalah Hamdan. Dia itu sebenarnya mungkin iri. Karena apa? Hamdan itu udah lama loh, 2 tahun kerja di sana, cuman dengan prestasi yang biasa-biasa aja, nggak menghasilkan sesuatu yang signifikan untuk perusahaan. Makanya ya udah, yang penting dia bekerja, melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dan itu nggak jadi masalah. Masalah kenaikan, masalah apa, yaitu nanti dulu, kata si Pak Darto. Masuklah Aryo. Aryo itu brilian, naiknya cepet. Hamdan iri, tapi mungkin Hamdan gak membuka ke Aryo, gak menunjukkan diri kalau dia ndak suka seperti yang lain-lain, Mbak. Jadi ya begitu, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, nanti Hamdan biar saya yang urus, Mbak. Tapi tolong hal ini jangan diceritakan ke siapapun, cukup ke Mas Aryo aja, katanya gitu. Baik Pak, saya minta maaf ya Pak. Udah, enggak apa-apa. Itu wajar Mbak, wajar. Tapi setidaknya saya juga terima kasih, ternyata akar masalahnya tuh ini. Hal ini terjadi nggak cuma sekali Mbak. Dulu juga pernah, ya tapi karena saya nggak cukup bukti, nggak cukup apa, ya Hamdan itu nggak bisa saya proses katanya. Cuman sekarang
lumayan lah, sepertinya lumayan cukup banyak yang saya tahu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih, dan ini masalah rumah sakit dan sebagainya itu semuanya saya yang tanggung. Katanya, Pak terima kasih, Pak terima kasih. Ya sudah, sana Mas Aryonya temanin gitu ya. Saya mau Aryo itu hidup katanya, bukan ditumbalkan, kata si Pak Hamdan sambil ketawa gitu. Mbak Aryani pun seneng, lega gitu ya. Akhirnya Mbak Aryani balik lagi ke sana, nunggu Mas Aryo bangun. Saat bangun, diceritakan semuanya, apa yang diceritakan sama Pak Hamdan tadi, Pak Darto tadi. Si Mas Aryo pun kaget, "Hah, Hamdan?" gitu. "Iya," kata si Pak Darto itu, seperti dan sekarang itu katanya mau diurus. Dan Mas Aryo pun diistirahatkan lumayan cukup lama, tapi tetap digaji gitu ya. Istirahat full gitu ya, bed rest itu kurang lebih sekitar 1 bulan lamanya bekerja di rumah, tapi belakangan mulai ya kerja sedikit-sedikit dari rumah gitu ya. Dan akhirnya begitu si Mas Aryo berangkat lagi ke kantor sana, oh iya, Hamdan itu beberapa kali datang ke rumah nengokin si Mas Aryo, tapi karena udah tahu Mas Aryo sama Mbak Aryani itu acting lah, begitu, acting tetap baik dan sebagainya, sampai akhirnya lumayan cukup kaget juga begitu Mas Aryo berangkat. Hal ini nggak ada yang ngasih tahu, ternyata Hamdan itu udah nggak di sana, udah dipecat sama Pak Darto gitu. Dan dari situ, wow, makin menjadi-jadi. Cuman yang diketahui oleh Mbak Aryani sendiri itu kan tidak terlalu sensitif dengan hal tersebut. Banyak serangan-serangan itu datang ke rumah, ke sana, dan ya itu dilakukan oleh Hamdan. Bahkan apa? Kayak gitu, saat nengokin ke sana itu tujuannya bukan nengokin Aryo, tapi narok sesuatu atau apa. Tapi karena Mbak Aryani sama Saryo udah tahu, itu ada aja nemuin sesuatu. Oh, ninggalin bungkusan seperti ini, ninggalin bungkusan seperti ini. Sementara Pak Darto sendiri itu nge-backup gitu ya, dengan beberapa paranormal. Ya udah dikasih ke sana, dikasih ke sana. Alhamdulillah tidak terjadi apapun dengan keluarganya Mbak Aryani sama Mas Aryo. Akhirnya Mas Aryo pun setelah bekerja ya bekerja secara normal seperti biasa. Dan setelah itu yang namanya Hamdan itu tidak pernah muncul lagi di kehidupannya Mas Aryo. Bahkan yang namanya nomor itu juga udah diblok, nggak bisa dihubungin. Itu aja satu cerita dari Mbak Aryani di Purwokerto sana. Terima kasih banyak mengenai pengalaman yang seperti itu gitu ya. Mungkin nggak horor-horor banget, tapi setidaknya tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jangan lupa mampir juga di channel Rimbiana. Terima kasih banyak yang udah mampir. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.